Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Moritz, analis trading dari Amarket. Rekan trader semuanya, senyum dan senyum terus kita ya. Masuki hari yang sangat luar biasa, hari Senin, I love Monday rekan trader. Kita akan memasuki hari yang sangat luar biasa, hari Senin, awal minggu, hari penuh dengan perjuangan. Dan saya yakin rekan trader selalu kuat. Bukan cuma kuat, tapi sukses dalam perjuangan ini. Rekan trader semuanya, memasuki hari yang sangat luar biasa ini, saya hadir lagi buat rekan trader membawakan sedikit analisa harian kita pada hari ini. Dan saya berharap semoga apa yang saya berikan ini menambah wawasan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Rekan trader, saya sangat paham bahwa rekan trader selalu melakukan transaksi, analisa. Akan tetapi rekan trader, saya mau bilang bahwa trading ini hanya masalah sebuah logika. Ya, ini hanya masalah sebuah logika. Kalau rekan trader melihat platform MetaTrader maupun platform-platform lainnya, trading itu hanya sebuah logika. Dan logika itu harus kita pahami. Untuk bisa memahami logika itu, kita harus mengetahui informasi yang terjadi. Oleh karena itu, kenapa saya selalu menyajikan informasi-informasi supaya rekan trader mengetahui apa yang sedang terjadi pada saat ini, pada detik ini. Karena dengan mengetahui informasi yang sedang terjadi, kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi kemudian. Itu yang paling penting. Oleh karena itu, kalau rekan trader melihat analisa harian saya membawakan analisa, saya selalu mulai dengan informasi dulu. Setelah memulai dengan informasi, saya membagikan analisa fundamental. Ya, saya akan memberikan informasi bahwa fundamental hari ini adalah ABC. Kalau hari ini fundamentalnya ABC, dia akan mempengaruhi mata uang apa? Contoh dolar. Nah, kalau dia mempengaruhi mata uang dolar, nanti dia punya implikasi dengan aset-aset lainnya, Euro USD, Gold, maupun yang lain-lainnya, Bitcoin ya. Karena kenapa saya selalu memulai dengan dolar? Karena dolar adalah titik sentral di situ. Dari dolar lah kita akan mengetahui arah pergerakan yang lainnya. Ibarat kata kalau dolarnya hancur, yang pasti akan membawa kesejahteraan buat mata uang lainnya. Kalau dolarnya menguat, artinya ya siap-siap aja pada nangis-nangis semuanya pada pasangan mata uang lainnya atau aset lainnya. Oleh karena itu, kenapa saya selalu membawakan itu buat rekan trader, dan saya yakin bahwa hampir semua orang yang membawakan analisa tidak seperti yang saya buat. Kenapa? Karena analisa yang dibawakan oleh para ahli-ahli itu ya kebanyakan cuma teknikal. Ya. Yang mau fundamental paling dikit rekan trader. Oleh karena itu saya menggabungkan fundamental dengan teknikal supaya rekan trader paham dulu. Nanti tergantung dari style trading. Nanti kalau semuanya style tradingnya scalping, trading pendek-pendek, minimal kan udah tahu. Ya. Memang analisa yang saya berikan ini adalah analisa dalam jangka panjang, dan memang rata-rata analis trading pun juga nggak pernah bikin analisanya jangka pendek. Ya, analisa jangka pendek itu ya terlalu pendek kan. Biasanya kalau analis forex dan lain-lain itu analisanya panjang, karena kita memulai sesuatu dalam jangka panjang. Nanti setelah itu dipilah-pilah dalam jangka pendeknya seperti kayak gimana. Oleh karena itu rekan trader, mari kita terus belajar dan terus belajar. Tapi ngomong-ngomong, aduh udah 3 menit aja opening saya. Terlalu lama ini openingku ya. Oke rekan trader, kita mulai tema kita hari ini. Tema hari ini saya akan membahas tentang Amerika. Wah, ini kayaknya salah ini. Waduh, ini tema kita salah ini rekan trader. Tema hari ini adalah, waduh ini salah ini temanya ini. Saya undur aja ya, saya tutup aja ya. Intinya tema hari ini bukan resesi, tapi tema hari ini kita akan membahas tentang pelemahan dolar dipicu angka inflasi Amerika. Waduh, saya mohon maaf, saya belum naikin ininya gambarnya. Saya mohon maaf ya. Tapi mari tunggu dulu lah, tunggu. Saya turunin dulu gambarnya. Setelah itu saya naikin gambar yang baru lagi sambil kita melihat platform ya. Ini platformnya, sabarkan trader. Cepat-cepat aja, cepat. Ini saya cepat-cepat aja. Cepat. Nah, ini dia. Saya cepat rekan trader. Oh, bukan, ini belum. Nah, sebenarnya tema hari ini saya akan membahas lebih banyak tentang apa yang terjadi terhadap dolar Amerika rekan trader. Kita semua tahu bahwa dolar Amerika mengalami
pelemahan yang sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat pelemahan dolar yang sangat luar biasa ini dipicu oleh berbagai faktor. Salah satu faktornya adalah angka inflasi yang diterbitkan pada minggu kemarin. Dari angka inflasi ini memberikan suatu gambaran bahwa pergerakan dari dolar Amerika ke depan ini sudah bisa ditebak, rekan trader. Dengan adanya angka inflasi ya tersebut membuat kecenderungan yang terjadi lebih banyak ke dovish. Rekan trader, kalau kecenderungan yang terjadi terhadap dovish itu artinya bahwa kemungkinan besar ya dolar akan melemah. Nah, oleh karena itu saya balik lagi, tema kita adalah pelemahan dolar dipicu karena angka inflasi Amerika. Nah, dari sini kita bisa lihat rekan trader semuanya bagaimana dolar ini dia mengalami pelemahan yang signifikan. Sabar, kita masuk dulu ke platform. Nah, ini dia platform. Nah, rekan trader bisa lihat bagaimana dolar ini melemah ya. Mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sedikit agak mengalami penguatan ya. Agak mengalami penguatan karena imbas dari statement yang dilakukan oleh FOMC ya, walaupun ada sedikit statement-statement yang menyatakan bahwa kemungkinan hawkish akan ada lagi ya. Tapi hari Jumat ya, hari Kamis, hari Jumat imbasnya. Tapi di permulaan minggu ini indeks dolar Amerika kembali lagi mengalami sedikit kemunduran. Dan kemunduran ini sangat wajar rekan trader, karena kalau kita lihat dari data inflasi yang ada, rekan trader bisa lihat bahwa data inflasi yang ada ya, itu memang menyatakan hal tersebut rekan trader. Dari data inflasi dia telah menghentikan pergerakan tersebut ya. Di sini kita bisa lihat bahwa kecenderungan bahwa kenaikan tingkat suku bunga yang dilakukan oleh The Fed ya, ke depan dibilang bahwa kenaikan tingkat suku bunga agak sedikit diperlambat. Istilah diperlambat artinya sudah tidak seperti kemarin-kemarin lagi beberapa bulan yang lalu di mana kenaikan tingkat suku bunga sampai 75%, 75 BP, 50, 75, 75, 75. Nah, memang benar dengan menaikkan tingkat suku bunga ini adalah untuk mengatasi sedikit resesi yang terjadi. Akan tetapi setelah kasus yang terjadi kemarin ya, masalah bank Silicon Valley Bank ini membuat pergerakannya berubah ya. Pergerakan berubah, jadi dari saya selalu bilang bahwa ini setelah kejadian tersebut seperti buah si malakama, menaikkan tingkat suku bunga yang ini habis. Menurunkan tingkat suku bunga ya pasti dolarnya akan mengalami pelemahan ya, artinya dia berubah jadi dovish. Oleh karena itu sikap kehati-hatian yang dilakukan oleh dolar Amerika ya, The Fed, yang dilakukan oleh The Fed terhadap dolar Amerika ini menambah sebuah implikasi terhadap apa yang terjadi terhadap dolar Amerika. Rekan trader bisa lihat bagaimana dolar jatuh ya sampai nilai paling terendah kemarin kalau nggak salah 100. Nah itu, apalagi ujian yang akan terjadi terhadap dolar Amerika adalah sekarang negara-negara beresik yang dimotori oleh Rusia ya, mencoba untuk memudarkan dominasi dolar terhadap pola perdagangan dunia. Itu ditandai dengan Cina sekarang ya membeli minyak dan lain-lain sudah tidak menggunakan dolar lagi tapi menggunakan yuan. Atau India dengan Cina lebih banyak menggunakan yuan. Dan sekarang pergeliakan ekonomi yang terjadi di Cina sangat luar biasa, dan menurut data yang ditampilkan bahwa tidak tertutup kemungkinan perekonomian Cina akan mengalahkan perekonomian Amerika. Kalau ini berlanjut terus, dominasi Amerika hancur. Ya, kekuatan dunia akan kembali berubah dan Amerika kemungkinan besar ini adalah akhir dari dominasi dolar. Oleh karena itu kita akan lihat ke depan apakah dolar akan terus turun. Apabila dolar akan terus turun artinya perlahan namun pasti dominasi dolar, dominasi kekuatan ekonomi Amerika akan sedikit diganti oleh kekuatan Cina. Oleh karena itu dengan adanya negara-negara bersatu untuk coba ya untuk keluar dari dominasi dolar, ini merupakan suatu tanda yang sangat negatif terhadap perkembangan ekonomi Amerika. Dan tidak tertutup kemungkinan Amerika bisa sangat jatuh dalam masalah ini. Oke rekan trader, demikianlah tema yang saya bawakan.
Saya tidak mau kasih tema yang banyak buat rekan trader ya, karena kenapa? Jangan terlalu banyak, nanti besok-besok lagi. Kalau terlalu banyak nanti tema saya habis ya. Terlalu banyak tema saya habis gimana ya? Oleh karena itu yang singkat-singkat aja. Intinya dolar turun sehingga kalau yang terbiasa trading gold ya siap-siap aja gold itu akan tinggi, dan saya memprediksikan di tulisan saya di investing ya, nanti belum keluar ya. Nah, mungkin beberapa jam lagi akan keluar. Saya memprediksikan gold akan naik. Dan ini memang diakibatkan karena penurunan yang terjadi terhadap dolar Amerika. Udah 10 menit, udah panjang kali nih. Oke rekan trader, sekarang kita masuk ke analisa teknikal. Seperti biasa, kita cepat-cepat aja analisa teknikal. Kita mulai dari indeks dolar Amerika rekan trader. Untuk indeks dolar Amerika, kita bisa lihat dengan jelas sini bahwa pergerakan dari indeks dolar Amerika pada saat ini, hari ini, detik ini dia lebih banyak ke bearish. Sangat luar biasa bearish, dan kalau kita lihat rekan trader, bearish ini masih bisa turun terus. Kalau kita lihat indikator ini menunjukkan bahwa bearishnya akan turun. Oleh karena itu saya memprediksikan bahwa bearish ini akan terjadi sampai ke 101.087. Ya. Dan apabila terjadi kenaikan, bahwa bearish ini akan naik sampai nilai tertinggi di 101.452. Ini adalah analisa yang saya berikan buat rekan trader semuanya. Oleh karena itu rekan trader harus menganalisa lagi, minimal nonton video saya supaya tahu analisa saya. Ya. Selanjutnya kita akan masuk ke euro angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari euro angkel saham dolar saat ini rekan trader? Kita akan lihat. Pergerakan euro angkel saham dolar pada saat ini sangat berfluktuatif, dan kalau kita lihat bahwa euro angkel saham dolar memiliki tendensi yang bullish. Ya. Dia berada dari level harian paling rendah di seputaran 1.09559 sampai 1.09975. Dari landasan yang dilihat, teknikal yang dilihat, indikator yang dilihat, ini bisa menyatakan bahwa ini pasangan mata uang ini akan naik terus rekan trader, dan tidak tertutup kemungkinan dia akan naik sampai level yang paling tertinggi di 1.10227. Harap diperhatikan, harap diperhatikan. Dan kalau apabila terjadi pelemahan, saya bisa bilang bahwa pelemahan dia paling sempurna itu akan terjadi di 1.09706. Oleh karena itu rekan trader bisa lihat di sini. Inilah ada arah pergerakannya. Dan kalau kita lihat, hati-hati karena hari ini rekan trader ya, di kalender ekonomi akan ada pidato dari Gubernur Sentral Bank Eropa, Christine Lagarde, pada pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Oleh karena itu, inilah analisanya. Harap diperhatikan, kemungkinan Euro USD masih tinggi, sangat luar biasa. Selanjutnya kita masuk ke pound sterling. Bagaimanakah pergerakan pound sterling saat ini rekan trader semuanya? Kita lihat di sini. Pergerakan pound sterling pada saat ini bisa dilihat bahwa memiliki tendensi yang sangat kuat bullish, walaupun sekarang dia sedang berfluktuasi. Kemungkinan bearish masih bisa juga ada rekan trader. Tapi secara garis besar bullish masih ada pada pasangan mata uang ini. Kita akan lihat seberapa besarkah bullish yang akan terjadi. Wah, ini bullish ini. Kalau saya lihat rekan trader bahwa bullish yang terjadi ini menurut analisa saya masih bisa tinggi rekan trader, dan bullish itu masih bisa naik sampai level yang paling tertingginya itu seputaran 1.24469. Walaupun saya lebih sepakat kalau dia naik itu sampai di level sini. 1.24410. Dan apabila terjadi pelemahan dia yang paling sempurna itu akan turun sampai di level 1.23909. Inilah adalah lingkup pergerakannya. Kalau dia agak sedikit naik lagi, ya saya bilang ya dia pasti akan coba di level yang paling tertinggi di seputaran sini. 1.24469. Selanjutnya rekan trader kita masuk ke gold. Nah, ini nih. Kita masuk ke gold. Sekarang kita masuk ke gold rekan trader. Nah, bagaimanakah pola pergerakan gold saat ini? Pola pergerakan gold saat ini bisa dilihat dengan jelas bahwa gold ini memang benar-benar kuat, dahsyat, bullish. Ya, kita bisa lihat di sini bahwa gold ini sangat luar biasa, dan kemungkinan dia naik masih sangat kuat rekan trader. Masih ada kemungkinan dia naik. Saya bisa bilang bahwa kemungkinan dia naik ini minimal dia bisa sampai ke 2014, 2018, atau yang paling maksimal berada di 2021. Itu adalah analisa saya. Dan kalau dia terjadi pelemahan,
Saya pikir pelemahan yang paling pertama yang akan dituju oleh dia adalah sekitaran 2002. Walaupun tidak tertutup kemungkinan dia juga bisa melemah sampai level yang paling terendah di seputaran 1996. Tapi secara garis besar dia akan, ini 96 ya, sabar saya. Nah, ini 1996. Nah, dia bisa turun sampai di level 1995.86. Oleh karena itu mari kita lihat arah pergerakannya. Saya berasumsi, asumsi kan boleh rekan trader dalam trading. Tapi setidaknya kan apa yang saya analisakan, kalau mau bilang 90% oke. Nah, saya berasumsi bahwa dia akan mencoba bergerak dari 1995.86 sampai 2021. Ya, kita jangan berbicara sampai level di sini masih terlalu tinggi. Mungkin besok setelah Cina mengeluarkan berita ekonomi bisa. Karena kemungkinan besar kalau Cina mengeluarkan berita ekonomi ada tendensi penguatan yang signifikan di sana untuk emas. Karena Cina adalah pengguna emas terbesar di dunia. Oke rekan trader, sekarang kita lanjut ke USD Yen Jepang. Bagaimanakah pergerakan dari USD Yen Jepang saat ini rekan trader? Untuk USD Yen Jepang, rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa USD Yen Jepang hari ini memiliki tendensi bullish. Sangat luar biasa bullish. Dan kita lihat, pada prinsipnya sih kalau kita lihat USD Yen Jepang ini dia sideways sebenarnya. Wait and see, walaupun tendensi bullish sangat kuat. Saya bisa bilang bahwa bullish yang terjadi ini bisa membuat sedikit pergerakan dan saya tidak terlalu yakin bullishnya sangat kuat. Tapi saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar bullish dia akan coba sampai level yang paling tertinggi di seputaran 134.407 dengan momentum bahwa bisa terjadi pelemahan sampai level 133.840. Oleh karena itu kita bisa lihat di sini bahwa pola pergerakan yang terjadi adalah di seputaran 133.840 sampai 134.407. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita. Saya sebenarnya ingin banyak menampilkan wajah saya ya, karena saya sekarang akan mencoba memberikan analisa buat rekan trader ya, sambil memberikan analisa sambil bergembira. Dan yang paling penting, analisa saya harus bisa dicerna oleh rekan trader semuanya. Kalau ada masalah apa-apa silakan hubungi saya aja. Di deskripsi ada saya semuanya. Tinggal diskusi di sana, saya akan balas. 100% saya akan balas. Mau minta apa aja bisa, saya kasih sinyal, ada semuanya. Dan jangan lupa untuk ya like, subscribe channel kita. Channel ini supaya semakin membuat saya makin semangat memberikan analisa. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.